sebenarnya kalau dari kacamata orang HR, HRD itu bisa kelihatan atau nggak kelihatan sama sekali. Personal brandingnya dia seperti apa atau gimana? Lu sadar nggak sih? Jadi dari 1.000 misalnya dari Mhm, CV yang kita dapat gitu ya, mhm. gue tuh bisa lihat orang yang niat buat ngelamar di kerjaan itu sama orang yang nggak niat. Jadi cuma kayak main kirim-kirim aja, but like Oke. Kita balik lagi nih ke Wo Channel ya. Udah bertiga lagi, udah lama banget. Ya biasanya gua sama Theo atau gua sama Angie. Kebanyakan sekarang gua sama Angie sih ternyata. Theo terlalu sibuk dengan job-jobnya dia ya. Nah, sekarang kita akan ngomongin salah satu yang cukup menarik. Kita mau ngomongin tentang personal branding. Personal branding itu apa sih? Kenapa sih kita butuh personal branding itu? Apakah untuk selevel kita, usia kita ya, itu masih membutuhkan personal branding itu? Gitu. Halo, Halo. Lisa. Ini gue kenalkan. Ini teman-teman gue. Ini ada satu Maria Angela, Angie panggilannya. Halo. halo. Nah, Angie ini dulu pernah di tempat kita juga, tapi dia memutuskan untuk keluar dan I see. membentuk tax consultant-nya dia sendiri, gitu Wih, kan. keren. Jadi dia udah partner, Lis, sekarang kurang Oh, ajar I jadi see. Kayak owner ya, Bu. owner dia, Owner, owner. owner. Udah di akte dia, makanya kerjaannya nggak berhenti berhenti. Aduh. Gitu. Nah, satu lagi kayaknya yang lebih mau nanya-nanya lu nanti dia nih, si Theo ini nih. Oh, I Theo see. Gue Theo juga mau itu nanya-nanya dong nanti oh pasti. gitu. Iya iya iya. Iya. Oke. Si Theo itu teman kita berdua, gue dan Inji dari SMA. Ya, ya. Theo itu udah di perusahaannya sekarang sudah berapa tahun, Teh? 14, mau 14. 14 sampai 15 tahun gitu kan. Benar-benar di comfort zone-nya ya Teh kayaknya ya. Maybe. Gue mau ngajak lu ngobrol-ngobrol nih, Liz. Mm-mm. Gue pengen, kan kita memutuskan untuk mau berbicara tentang personal branding. Gue juga baru ngeh kemarin setelah baca-baca, itu cukup penting untuk seseorang, gitu Betul, kan. betul. Karena personal branding lu bisa dilihat perusahaan itu dari berbagai macam aspek, ya kan. Yes. Jadi personal branding itu sebenarnya dari kacamata Ya, lu sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di bidang ya, ya. apa ya? Ini bidangnya apa sih, Liz? Sebenarnya gue bisa bilang ini kayak psychology juga ya. Personal Ya. branding tuh it's about kayak communication, psychology, how you Mm-mm, brand yourself gitu kan. Terus mm-mm. kayak gimana caranya lo membangun persepsi diri lo ke orang lain gitu. Jadi kayak projection gitu. Jadi menurut gue personal branding tuh kayak very important gitu ya. Jadi nggak cuma dalam, misalnya kalau kita kan konteksnya works gitu kan ya. But actually kayak day to day kita nih, daily life gitu, kita juga pakai personal branding. How do you wanna be perceived by other people? Iya nggak sih? Kayak sebenarnya, do you wanna be perceived kayak misalnya nih, kayak misalnya you're now head of creative gitu ya di marketing gitu kan. Terus kan kayak gimana ya caranya supaya lo bisa level up your career dengan personal branding gitu ya. Personal branding itu kan sebenarnya kayak semacam action di mana lo actively sebenarnya intentionally juga itu mengubah kayak apa yang lo keluarkan, kayak misalnya how you present yourself gitu kan, how you make yourself visible to other people, terus kayak info-info apa yang lo kasih tahu ke orang lain, info apa yang lo hide gitu kan. It's for the sake of projecting your image to other people gitu ya, mengubah persepsi mereka tentang diri lo gitu sebenarnya. Personal branding tuh kayak gitu. Jadi to get the advantages that you want gitu, kayak misalnya apakah leveling up in your career gitu, atau kayak misalnya lo pingin aja emang to get the good side of those other people, berarti lo mesti melakukan itu gitu kan. Itu kayak strategi sih sebenarnya personal branding tuh menurut gue, and it's interesting sih, kayak perpaduan antara tadi yang gue bilang antara kayak psychology terus kayak communication juga gitu kan. How you communicate to other people tanpa lo harus benar-benar actually ketemu sama orangnya gitu kan. Karena kayak personal branding tuh kayak gitu tuh menurut gue. Pertanyaan paling mendasar, siapa sih yang harus membangun? Apakah orang-orang misalnya kayak gua dan Angie itu tetap harus membangun personal branding, atau misalnya Theo mau mencari
pekerjaan di tempat yang lain, misalnya misalnya Sure. misalnya mau mencari pekerjaan di tempat lain baru membangun personal brandingnya dia, atau itu udah sebenarnya naturally, atau itu Ya. udah harus dilakukan terus menerus gitu, siapa sih? Kalau menurut gue ya, actually ya, dengan lo mengerti sebenarnya personal branding itu apa, sebenarnya bisa lo lakuin gak cuma dalam konteks lo cari misalnya kerjaan yang lebih oke, atau kayak gimana caranya lo bikin kayak image di diri, kayak misalnya anak buah lo gitu ya, gak cuma itu sih. Personal branding tuh kayak luas, dan menurut gue tuh harus dibangun sedini mungkin gitu. How you wanna be perceived by other people gitu kan. Every level menurut gue kita tuh mesti punya some kind of image yang kita keluarin ke orang lain gitu kan. What kind of people yang lu mau build gitu di other people to get what you want gitu. Dan to get what you want itu berarti lu mesti ngerti dulu sebenarnya kenapa lo harus nge-build image itu gitu. What do you wanna achieve gitu. Kayak misalnya kalau misalnya lo kuliah lo pengen kelihatan kayak jadi anak pinter misalnya di dosen gitu kan, then you need to do those personal branding, right? Gimana caranya lo get ahead of the people gitu kan with those kind of thing. Atau kerjaan tuh sesimpel kayak misalnya head of HR gitu ya, lo pengen dikenal sebagai HR yang kayak gimana, apakah tech savvy, then the words that you put in, kayak misalnya lo di CV, di LinkedIn lo mesti punya kayak gitu, and then kayak misalnya lo punya sharing session, lo mesti arahnya ke situ. Jangan lo punya end of mind, lo pengen jadi kayak misalnya HR yang tech savvy, dan lo all over the place, kayak misalnya sharing sessionnya tentang A, tentang B, tentang C. I mean, doesn't work like that. Kalau lo tahu what do you want to achieve, then it's easier for you to build your personal branding the way you wanted people to see you gitu. Pertanyaan gue selanjutnya, Liz. Bener gak sih kalau jadi HR atau HC itu, HR itu HRD ya maksudnya ya, teman-teman. HRD atau itu lu akan melihat segitunya untuk orang yang akan lu mau interview, atau lu lagi mau ini nih, lagi mau rekrut orang nih gitu kan. Iya benar-benar. Jadi ini menurut gue kayak tips juga buat orang-orang gitu ya. Actually di dunia HR ini kan, mereka tuh sebenarnya udah tahu track record lo. Jadi kayak it's just kayak apa ya, your reputation tuh sebenarnya udah ada di market gitu sebenarnya. And then HR could always kayak catch those. Makanya personal branding itu penting kan. Jadi sebenarnya kita udah tahu dulu your track record di market gimana. Orang lain ngomong tentang lo tuh apa, lo tuh gimana gitu ya, performance segala macam. Sebenarnya kita tuh udah tahu duluan, mostly ya. Kalau misalnya HR yang misalnya dia nargetin head level gitu kan, bukan level-level baru lah intinya, bukan fresh graduate gitu-gitu. Jadi your reputation speaks on its own without they meeting you. Actually itu satu tipsnya ya. Jadi kayak sebenarnya building reputation dari awal tuh menurut gue kenapa penting, karena either way orang tanpa ngeliat CV lo, orang tanpa ngeliat misalnya kenal lo gitu ya, dia tahu duluan gitu, cause your personal branding already in the markets gitu kan, terus kita kayak ngambil itu. And then second one yang membantu kita juga itu adalah kayak some kind like social media ya, karena to be honest ya, HR itu akan cari tahu tentang LinkedIn lo, probably Instagram lo, untuk level-level tertentu yang penting tuh kayak gitu, dan mereka bakal background checking tuh bisa sampai kayak misalnya hire vendor to do that gitu kan. Jadi itu emang maksudnya sorry. Hire misalnya sampai benar-benar hire seseorang gitu loh untuk ngecekin lu gitu. Certain level yang kayak maksudnya high level gitu kan, supaya apa to understand kayak misalnya apakah lo punya debt problems gitu kan, karena kan kalau misalnya lo ini head level terus kayak CEO atau apa, and then kita cannot afford to have negative image atau itu kan gitu kan. Gitu lah, ya. Dan kita kan nggak tahu what's gonna happen in the future gitu, jadi better tuh clean record gitu biasanya orang-orang ini. Nah gitu, jadi makanya kenapa gue penting lagi-lagi bilang kalau lo ngerti how personal brand works, then do it as early as you can gitu sebenarnya. Aduh, gawat. Karena kayak segitunya, dan actually ya mungkin gak cuma level head gitu, gue tahu bahkan level lead aja gitu yang mungkin level junior manager gitu ya, kita bisa aja tuh ngecekin sampai LinkedIn kan biasa ya, Instagram tuh possibly ya. Jadi untuk ngelihat kayak behavior orangnya gimana, personality orangnya gimana, and then the third one yang paling powerful adalah your reputation gitu, karena kita pasti nanya ke your coworker atau kayak misalnya ke temen lo, karena link orang HR itu kayak so many gitu. Terus kayak kita kenal satu sama lain gitu biasanya in the markets gitu. Yang gue pertanyakan sebenarnya kan kita perlu build the personal branding itu kan sedini mungkin gitu kan. Sebenarnya tuh kalau yang dilihat dari orang HRD ya, satu kan pasti dilihat CV-nya kan.
sebenarnya tuh dilihat sedini mungkin yang prestasi-prestasi ataupun ya apapun itu yang berdasarkan personal branding itu tuh dilihat dari sejak kapan sih kalau untuk fresh graduate? Apakah hanya dari level kuliah aja cukup, atau dilihat juga nih kayak SMA-nya, SMP-nya gitu-gitu? Iya, mungkin gue level upin ya. Jadi kayak misalnya kalau di level 1 fresh graduate gitu, sebenarnya apa sih yang dilihat HR gitu ya. Jadi common mistakes yang menurut gue fresh graduate punya adalah mereka nggak punya those personal branding yang sesimpel LinkedIn page-nya dia gitu kan. Gue sering banget menghadapi kayak kandidat yang karena fresh graduate, and then dia mungkin nggak ngerti, terus kayak nggak buat juga gitu ya. And then kita nggak ngerti dia siapa sih, jadi cuma dari CV doang. And then yang paling penting tuh menurut gue ya, yang membedakan uniqueness orang kan kalau personal branding tuh gimana caranya lo membuat diri lo unik kan. To rebrand yourself, gimana caranya lo nge-attract orang yang lo pengen gitu kan ya. Sebenarnya sadar nggak sih di atas tuh di LinkedIn tuh ada summary kan. Summary about yourself gitu. Harusnya even fresh graduate level dia kasih tahu what are you passionate about gitu. Terus kayak sebenarnya area of interest lo di mana. Nggak usah too much gitu. Karena kayak kita nggak ada waktu juga sih buat baca yang kayak panjang-panjang gitu, enggak. Just to know apa yang lo age for gitu, what you're passionate about, apa yang lo interest gitu. Udah di situ doang nih. Jadi si fresh graduate itu bikin misalnya, and then kayak list down aja kalau mereka punya volunteer activities kalau buat fresh grad ya. Atau biasanya yang cukup dilihat kalau misalnya fresh graduate itu adalah apakah dia punya volunteer activities atau kayak organization atau committee gitu yang bagus-bagus. Even gitu. sampai high school gak? Sampai SMA gak, Liz? Kalau sampai SMA sih biasanya yang kita lihat tuh cuma kayak leadership position gitu. Kalau trik gue ya, kalau misalnya lo bikin CV atau di LinkedIn, lo cuma perlu stated yang penting. Jadi kan orang-orang nih kadang kayak ikut kepanitiaan kayak ada tuh 12, 15. Oh, ditulis semua. Iya, gue pernah lihat ada CV begitu tuh. Gitu. Lo mestinya kalau udah mau nargetin sesuatu posisi, lo bikin itu lain mungkin gitu. Liz, pertanyaan. Kalau dulu nih ya, ini tahun-tahunnya gue waktu jadi fresh grad gitu ya, itu tuh tetap kayak GPA itu nomor 1 gitu. Oh iya, benar. Setuju. IPK nomor 1. Gue nggak tahu sih sekarang apakah sudah bergeser, berubah. Iya, apa masih terima ya, IPK di bawah 3? Iya, misalnya kayak IPK di bawah 3 tapi kayak pengalaman organisasi. Jadi dia ngurusin organisasi aja gitu, tapi kuliahnya kurang oke. Apakah udah mulai bergeser seperti itu atau gimana tuh? Enggak sih. Jadi kalau buat certain company ya mesti dilihat tuh ada ini kan, ada kayak minimum requirement GPA gitu ya. Nah, itu emang actually mesti diikutin sih. Kayak misalnya kalau dia bilang 3,5, kalau misalnya IPK lo nih 3,4, coba aja tetap. Kayak I think you still get the chance gitu. Gue nggak bisa masuk dong kayak gitu. tapi belum tentu deh kalau misalnya ternyata lawan-lawan, maksudnya kompetitor lo ini lebih tinggi GPA-nya, terus ternyata kayak organisasinya juga bagus dan kalah kan pasti. Silakan. Ini ada satu list yang mau nanya kayaknya. Dia perlu membangun personal brandingnya dia. Silakan. Nah itu kan, tuh dia ketawa kan. Silakan Theo. Kalau kita bicara dari awal seorang yang mencari pekerjaan, mungkin itu sesuatu yang tadi disebutkan oleh Lisa juga sebelumnya gitu kan ya, bahwa ya sendiri mungkin butuh udah ada LinkedIn gitu, yang buat gue juga slings belum juga kerja LinkedIn udah harus ada di luar gitu. Itu aja gue kaget loh. Itu sesuatu yang wow. Oh iya, Theo memang LinkedIn-nya perlu diupdate tuh memang list. Gue baru bikin LinkedIn juga karena buat gue dan beberapa orang lain mungkin juga melihat ya sudah tidak terlalu penting juga nih kita melakukan ini semua begitu. Ini bukan sesuatu yang diajarkan personal branding ini. So pertanyaannya adalah gimana? Apakah ini sesuatu yang perlu di-build secara umum ataukah biarkan orang-orang yang perlu tahu saja yang tahu bahwa personal branding ini kita perlukan. You know what I mean? Iya, I know what you mean sih. Tapi gue tuh orangnya very goal oriented, right? Jadi gue tuh pingin banget sebenarnya lebih kayak sharing ya. Kalau misalnya orang kan misalnya di awal dia nggak understand those kind of thing ya, personal branding. Tapi kalau if you understand gitu kan, sebenarnya that's a powerful tools to get what you want. Actually, itu tuh kayak strategi soalnya. Terus kayak kalau menurut gue dibiarin aja gitu, jangan sih menurut gue. Jadi kayak, you know, kita kan orang-orang yang pengennya get ahead of the curve gitu ya, get ahead of other people gitu misalnya, atau even kayak suppressing our own goals aja gitu sebenarnya. Jadi kayak put in your mind dulu first, lu maunya apa gitu ya, lu pingin dikenal sama orang apa gitu, and then nanti action lu nih,
secara nggak sadar itu akan arahnya ke sana terus. Makanya beberapa orang tuh bilang kayak kalau misalnya lo mau do personal branding, lo mesti tahu dulu lo mau apa. Terus lo tulis tuh di kertas, dan kayak lo pampang nih, misalnya lo laptop nih sebelah, terus depan lo nih di dindingnya misalnya, itu lo tulis, gue pengen jadi orang yang bla 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 gitu kan. Jadi kayak all your action tuh ngikutin itu gitu. Berarti untuk personal branding ini, apakah kita bisa, misalnya nih kita udah punya goals ya udah kita lakukan aja gitu. Hal-hal yang akan menuju kita mencapai goals tersebut. Tapi pertanyaan gue, untuk personal branding ini, apakah perlu dipublikasikan? Maksud gue, kayak misalnya lu melakukan sesuatu, tapi lu mengabadikan dengan posting di Instagram, misal. Atau mesti share juga di Facebook. Yang orang-orang tuh jadinya lebih tahu gitu, dibanding kayak lu lakuin aja gitu, tapi orang-orang yang tahu ya cuman orang-orang yang lihat langsung aja gitu. Gue ngekaitinnya lebih lingkup lebih nggak terlalu luas gitu ya. Jadi personal branding yang tadi mungkin publikasi, misalnya kalau kita ngirim CV ke orang, kita pengen dikenal misalnya jadi apa, I don't know, kayak HR yang tech savvy gitu ya. Jadi pas di CV itu ngeliatinnya, itu track record kita bahwa kita melakukan project-project yang kayak misalnya revamping tech di HR-nya gitu, atau sebagainya gitu ya. Sebenarnya itu kan publikasi, tapi kayak we don't need to tell in the social media atau apa gitu tentang about it kan. Kesannya kan kalau personal branding itu lo mesti kayak ini juga, apa ya, earnest ya, emang kayak it's just the way you are. Sebenarnya kalau dari kacamata orang HR, HRD, itu bisa kelihatan atau nggak kelihatan sama sekali? Personal brandingnya dia seperti apa atau gimana? Lu sadar nggak sih, jadi dari 1,000 misalnya dari CV yang kita dapat gitu ya, gue tuh bisa lihat orang yang niat buat ngelamar di kerjaan itu sama orang yang nggak niat. Jadi cuma kayak main kirim-kirim aja, but like I mean isinya tuh kopong gitu. Kayak gue bilangnya kayak gitu, kayak kosong gitu. Makanya gue penting banget sih selalu ngomong ke orang, kalau lo bikin CV lo mesti bisa kasih tahu ke orang yang nggak kenal sama lo sama sekali, who are you gitu. Jadi yang paling penting tuh kayak summary about who are you gitu kan, kayak apa yang lo passionate about, terus kayak lo sebenarnya pengen apply di posisi ini, why gitu. Just simple kayak one paragraph doang sih menurut gue. And then kasih tahu hal-hal yang penting, kita pengen lihat kayak your education background, terus kayak tadi apa namanya, organization atau committee yang menyumbang ke kerjaan yang lo pengen. Terus jangan lupa ini bawahnya tuh kayak portfolio lu, kayak misalnya kalau lo orang desain, dan ada link gak lo misalnya kayak ini desain ya places lo kayak gini gitu, atau kayak misalnya lo punya bisnis sendiri, lo pengen kelihatan as an entrepreneur gitu ya, even ke employer lo, nah itu boleh masukin kayak gue build business ini gitu, ini linknya gitu. Oke, Liz. 2 pertanyaan terakhir. Pokoknya yang pertama itu gue mau tahu tipsnya sebenarnya untuk fresh grade deh, untuk membangun personal branding, terutama untuk itu ya, yang di dalam CV atau something like that. Yeah. Menurut lu gimana? Jadi kalau menurut gue sebenarnya sesimpel kalau fresh grade ya, lu bikin summary tuh di CV. Terus bikinnya mindset lu ada one pager only CV gitu. Lu mesti mikir orang itu, satu, waktunya limited gitu kan. Kedua, lu mesti ngenalin orang ke orang yang totally nggak kenal sama lo. Jadi lu mesti singkat padat jelas gitu. Terus kayak aim for it. Kayak kalau lu mau applying on certain position, dan coba build kayak organization atau committee experience atau even training atau skills gitu ya, yang bisa menyupport ke jabatan itu gitu. Karena that matters banget sih. The way you present yourself, kayak misalnya writtenly gitu kan ya, it tells a lot about you juga gitu menurutku. Sebisa mungkin fokus on that, fokus on what you wanna get gitu kan. Terus kayak create it beda-beda gitu, kayak misalnya custom made gitu ya. Lo mesti bikin itu kayak strategi lo gitu. Gimana caranya lo ngejual diri lo dengan cara writtenly tell yourself in CV gitu. Itu paling gampang lah kalau buat fresh grade. Kalau buat gue, Liz, gimana? Perlu gak? Buat kan udah dilakukan. Maksudnya kan dia bisa melihat nih semua sosial media dan lain sebagainya gitu kan. Dan menurut tuh kayak orang HRD in the market, lu bilang kan sebenarnya sudah tahu nih orang seperti apa gitu kan sebenarnya gitu kan. Perlu. Karena kalau misalnya lo nggak ngupdate ya, misalnya di LinkedIn aja deh gitu kan ya, antara LinkedIn atau CV lo, atau itu tadi yang Theo bilang gitu ya, misalnya networking event atau apa, itu kan lo mesti ngupdate terus kan, ya supaya to get where you want to be gitu. Jadi biar nggak stagnan gitu. Dan build dengan cara-cara macam-macam channel ya kan, tadi kayak CV, bisa LinkedIn, bisa social media kayak Instagram, atau kayak networking space gitu kayak lunch club, networking ini. Itu banyak banget sih kalau mau to get where. Oke, Liz, dari lu terakhir apa yang mau lu kasih
kesimpulan personal atau brand itu. kali ya. Tentang Ya, gue personal. summary dikit kali ya, bahwa personal brand itu akan lebih baik kalau kita masing-masing build dari sedini mungkin kayak, and then to make it easier for you to get what you want, itu you need to know dulu end of mind-nya apa nih gitu, apa yang pengen dicapai sih sebenarnya. Setelah lo tahu itu, harusnya nanti action lo, semua yang kayak action yang lo butuhin di personal branding tuh akan ngarahin ke hal yang sama gitu. Jadi lo nggak all over the place gitu. You need to know that gitu. Gitu sih. Dan termasuk kalau build CV, kalau lagi applying for position, please cuma taruh hal-hal yang relevan gitu. Jangan naruh hal yang nggak penting gitu dan nggak contribute anything buat apa Ketua gitu. Pramuka Siaga SDN berapa gitu kan. Ya, nggak perlu sih. Kita nggak perlu tahu SDN-nya kalian apa. Udah rashbet juga. Kayak gitulah. Sedikit hal paling aneh yang pernah lu lihat di CV apa? Hal aneh ya. Kayak gue pernah lihat sih ada yang aneh gitu, kayak misalnya hobi gitu ya. Buat apa dikasih tahu lo misalnya applying on kayak misalnya jadi accounting gitu ya. Terus dia nulis misalnya hobinya nyanyi apa segala macam. Ya, gue nggak butuh itu sih. Oh, nggak perlu Ji. Gue nggak minta. Kalau gue nggak minta nggak usah dikasih gitu. Memang nggak ada di CV gue. Ya kayak Gue gitu ngecek dulu ya. ada ya. Ada tahu kita reading. Pokoknya tuh gue sering menemukan hal aneh tuh yang kayak gue nggak minta, lu ngapain ngasih gitu. Oh, oke. Pertanyaan terakhir, Liz. Kayak gue tuh bangga banget sama SMA gue. Actually gue lebih bangga lulus dari SMA ini daripada universitasnya gitu. Jadi sekarang di sini ya iyalah dia lulus masuk koran, Liz. Enggak, tapi itu kan nggak gue masukin di CV gue, berlebihan sekali. Iya sih, memang. Maksudnya itu tapi bisa di-shape loh, bisa di-shape. Kayak misalnya nih SMA tuh bener masuk koran gitu misalnya, and then mungkin ada achievement-nya gitu kayak SMA apa, and then kayak get lu kan yang paling tertinggi apa gitu di situ. Iya, tapi maksud gue itu something yang kan tadi kan dibilangnya juga sebenarnya orang-orang tuh juga udah nggak ngeliat lagi SMA-nya dari mana gitu kan kalau kayak di dunia kerja gitu kan. Tapi achievement-nya tetap masuk, kayak misalnya tuh masuk koran tuh kenapa kayak apakah ikutan olimpiade gitu kan. Nah itu bagus tuh kalau dimasukin gitu misalnya SMA apa and then achieve juara 1 olimpiade apa gitu. Nah kayak gitu. Jadi kayak just structure it aja, itu strategi achievement juga lah ya salah satu. Tapi jangan nulis kayak cuma SMA-nya doang gitu, gak perlu gitu. Iya. Gak perlu. Iya. Jadi kayak tell us a story tapi singkat gitu. Kenapa emang harus ditaruh gitu itu. Jadi kita kan mikir oh ini orang pintar juga ya. Maksudnya kayak dia apapun yang itu kayaknya ada artinya gitu. Jadi bukan SMA-nya Nji yang terkenal. Achievement lu harusnya yang lu masukin situ di SMA itu. Iya. Nah, kalau gua sama Theo kan SMA-nya terkenal lah, achievement-nya nggak ada kan masalahnya itu. Nggak usah ditulis harusnya kita. Udah kan? Ada lagi Nji? Silakan. BTW kalau di CV gue kan jadi mempertanyakan juga sih kayak ini di CV gue sendiri sih tapi penasaran gitu ya kalau kita mau hiring kayak yang levelnya agak di atas gitu itu kayak responsibility gitu-gitunya dia tuh perlu masuk nggak sih? Misalnya nih ya kan kalau millennials zaman now kan kayak kutu loncat ya kayak gue gitu, gue dulu kutu loncat banget gitu. Jadi kayak 1,5 tahun sekali gue ganti menit. Jadi tuh di CV tuh udah panjang. Tapi kan kita aim for a very short CV kan sebenarnya. Nah kalau gue masukin responsibility kan tuh jadi kayak wow panjang sekali gitu. Berarti apakah perlu di remove kan? Nah, jadi kalau misalnya bikin kayak gitu ya sebenarnya masukin gitu. Jadi kayak misalnya kita ya itu tadi kutu loncat gitu ya 10 posisi gitu. You just need to kayak highlight 3 posisi misalnya gitu kan. Terus kayak di dalamnya tapi ditulis kayak kenapa sih posisi ini penting, kayak lo di dalam posisi itu sebenarnya responsibility-nya apa dan achievement-nya apa. Jadi kayak campur jadi satu gitu. Jangan cuma responsibility doang gitu. Kalau bisa kayak achievement yang kayak misalnya apakah emang misalnya bisa kayak nurunin cost budget the whole department gitu misalnya as financing gitu. As budgeting orang-orang misalnya BPA gitu ya buat ngatur budget gitu. Nah yang kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak fusion antara achievement sama job role-nya gitu, tapi nggak too much, just one paragraph semuanya pokoknya. Teh, silakan Teh. Menurut lu
seperti apa personal branding? Ada training khusus nggak ya? Oh. Atau ada sesuatu yang bisa kita sebagai orang non-HR, orang awam dalam hal ini, mungkin video di YouTube atau satu orang khusus yang sourceful untuk masalah personal branding ini yang mungkin bisa share ke kita gitu, atau teman-teman nanti yang mendengarkan ini gitu ya, supaya mereka bisa, gue bisa refer ke sumber ini nih untuk bisa meningkatkan quality dari personal branding kita. Ada nggak? Sebenarnya sih kalau orang yang pengen belajar gitu ya bagus buat ngelihat referensi yang bagus-bagus gitu, kayak misalnya Udemy, Coursera, kan dia banyak dari university yang bagus-bagus ya. Terus kadang mereka ngeluarin tuh personal branding. Udah gitu kayak zero cost gitu, kayak gratis. Kecuali mau dapat sertifikasinya and then bayar kayak berapa ratus ribu lah, which is worth it sih. Kalau ya emang nggak mau bayar, is oke juga kan, free either way. Nah yang kayak gitu-gitu sih. Ya jadi yang bagus kayak gitu. Tapi sebenarnya di Indo tuh banyak banget yang ngeluarin kayak gitu. Kayak misalnya nih contoh kayak ex Putri Indonesia ya, si Zivana Leticia itu juga bikin, dia punya ini sendiri kan. Nah itu ada personal brandingnya juga gitu. Jadi ada banyak sih sebenarnya kayak tokoh-tokoh di Indo gitu yang jago personal branding gitu ya. Terus dia bikin trainingnya gitu. Tapi kalau if I were you, terus gue in professional level, gue lebih suka pasti nyari yang kayak bisa di-translate theoretical gitu. Kayak kenapa sih gue mesti ngelakuin ABC gitu. Karena gue harus kena A, B, C-nya karena begini-begini. Jadi ada strateginya gitu. Jadi ada kayak why-nya ya. Why. Benar, it could be explained, bukan kayak share doang gitu. It could be explained why it happened the way it happened gitu. Gue suka banget kayak gitu, makanya jadi gue kalau misalnya ke orang-orang yang pengen belajar personal branding, gue akan merekomendasikan lo mending cari courses yang beneran dari university bagus gitu ya, kayak Coursera atau Udemy tuh dia banyak banget dari luar negeri gitu segala macam. Udemy University kayak gitu ya, U-nya tuh university gitu ya, Udemy. Jadi dia Udemy sama Coursera itu dia kerjasama sama university di luar gitu, Theo, kayak I don't know, bisa macam-macam sih, bisa Oxford, bisa Northern apa gitu, terus banyak banget deh. Jadi dia emang kerjasamanya kayak gitu. Terus harganya kayak zero sebenarnya, 0 atau kayak cuma berapa ratus ribu. I mean worth it yang kayak gitu sekalian. Jadi biar lu ngerti 100 ribuan di Udemy. Iya kan, nah itu terus kayak worth it lah menurut gue. Kita ambil sertifikasi aja, Dik. Satu kita bikin orang-orang personal branding, kita tarik duit mereka. Iya, dia usaha. Terus kayak, tapi emang sih menarik otak juga lu sih. duit, mau lu kerjaan. Bener. Apalagi buat anak-anak ini, anak-anak fresh grad gitu. Benar. Kayak Zivana tuh bikin kayak gitu, orang suruh bayar berapa ya? 500 ribu berapa gitu. Kejual loh, 20 seat setiap minggunya tuh. Gopek kali 20, Dik. Lu siapa? Itu Zivana, Putri Indonesia. Lu Theodor Siregar. Kagak ada yang mau nonton nanti. Apa yang mau nonton? Ada lah, ganteng, sama-sama gak apa-apa, biarin aja. Theo ganteng doang modalnya. Cuma modal ganteng sama suaranya ngebas doang. Ngomong-ngomong personal branding. Pas dilihat, link ini baru 2 bulan yang lalu dibuat. Lalu bisa bilang owner apa atau head of apa ya kan? Owner apa? Gitu. Nah itulah, lu bisa tulis apapun kan di digital. Jadi lu maksudnya mau tulis ke co-host Kimo Channel gitu, terus atau apa gitu. Nggak jual, siapa juga. Nggak ngejual. Oke, thank you Lisa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Personal brandingnya sangat-sangat menginspirasi. Salam kenal ya buat semuanya, baru kenalan juga. Salam kenal. Iya, tidak apa-apa. Kita memang langsung to the point aja, biar cepat. Iya, benar-benar. Good luck ya buat ininya YouTube channelnya, siapa tahu kayak langsung booming nanti. Wow, terima kasih banyak. Sama-sama. Karena omongannya jadi berkualitas. Biasanya kalau kita bertiga ngobrol nggak ada gunanya. Biasa. Ya, terutama Theo aku tidur ngomongin pajak juga kayak bingung kadang-kadang. Oke, terima kasih ya, Lis. Iya, thank you ya. Terima kasih semuanya. Sukses terus, sehat-sehat. Sehat-sehat semuanya. Ya, terima kasih sehat-sehat. Angie, Theo juga udah datang, udah ikut ya. Abis ini Angie mau interview, Theo mau cari duit lagi. Oke, terima kasih. Bye semuanya. Bye-bye, gue live ya. Ya, terima kasih. Bye-bye. Thank you.